Hari ini kita akan belajar sesuatu yang sangat penting dan menarik ya. Dan mengapa manusia laki-laki dan perempuan diciptakan berbeda. Sebelumnya kita berdoa dulu. Benar Tuhan Yesus, Engkau adalah Allah yang kekal, Allah yang benar-benar Alfa dan Omega, tidak ada akhir, awal dan akhir. Oleh sebab itu hanya kepadamu kami sujud dan menyembah. Dan kami juga takluk kepada rancangan-Mu. Rancangan Engkau menciptakan pria dan wanita berbeda dengan maksud yang baik. Tetapi karena kita jatuh dalam dosa, maka itu menjadi sesuatu yang menjadi perdebatan dan konflik di antara kita. Dan kami ingin turut akan firman-Mu, turut akan perkataan-Mu. Hari ini bimbinglah kami, bukalah hati kami dan pimpinlah mulut hati hamba, agar firman singkat ini ya hormat, yang dimana hamba tidak bisa apa-apa, bisa menjadi berkat bagi jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami semua berdoa, amin. Saudara, topik hari ini seru ya. Saya akan berikan dua contoh masing-masing dari segi pria dan dari segi wanita. Topik ini mungkin ada 3 part ya, dengan jenis yang berbeda ya, tapi saya yakin ini akan memberkati teman-teman. Jadi tanpa basa-basi, mari kita mulai dulu. Oke, saudara, selamat datang di kelas tentang perbedaan dan persamaan pria dan wanita. Dan saya ingin Anda tahu bahwa ini mungkin kelas tersingkat yang pernah saya sampaikan dalam hal jangka waktu, hanya 10 slide. Tetapi tentu saja merupakan informasi yang sangat dibutuhkan dalam hal kesuksesan pernikahan. Ya, saudara, ini firman untuk Anda dan juga untuk saya ya. Karena saya juga masih proses dalam hal ini ya. Tetapi kita akan belajar sama-sama. Di awal sejarah, Tuhan berkata, marilah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Jadikan kita berbeda satu sama lain sejak Ia menciptakan kita. Jadi memang dari dulu itu Allah menciptakan laki-laki dan perempuan berbeda. Rencana awalnya adalah menggunakan perbedaan-perbedaan ini sebagai titik awal untuk pembangunan hubungan yang intim dan memuaskan. Sayangnya, apa yang menjadi keuntungan karena dosa ternyata menjadi sumber frustasi universal. Mungkinkah kita terlalu membesar-besarkan perbedaan antara pria dan wanita? Tetapi mungkinkah juga kita membuat kesalahan yang sebaliknya? Saudara, jika Anda ingin memiliki hubungan yang memperkaya hidup Anda, alih-alih yang membuat Anda lelah, tampaknya tempat untuk memulai adalah untuk memahami keunikan yang dibawa setiap gender ke dalam hubungan. Tahukah Anda bahwa ada pepatah yang mengatakan bahwa hal yang berlawanan saling tarik-menarik? Ya, seperti magnet ya. Nah, pria dan wanita sejak awal memiliki beberapa karakteristik yang berlawanan. 来看这个男人与女人的不同呀。我们很欢迎来到这堂课关于男女异同的课程。我想告诉你们，这可能是我上过的最短的课，但它对于成功的婚姻来说，无疑是极其重要的信息。在历史的开端，上帝说：“我们要照着我们的形象，按照我们的样式造人。”从创造我们的那一刻起，他就把我们造得各不相同。他最初的计划是利用这些差异，作为建立亲密而充实的关系的起点。不幸的是，最初的优势最终却成了普遍挫败的根源。我们是不是高估了男女之间的差异？但也可能犯了相反的错误。如果你想要一段能丰富你的生活，而不是让你精疲力竭的关系，那么似乎应该从理解每个性别复视这段关系的独特性开始。你知道异性相吸只计苗语吗？
而男人和女人从一开始就有一些截然相反的特质。 Oke, saudara, saya akan menggambarkan dengan satu cerita. Cerita ini adalah seorang pria dan wanita yang bijaksana ya. Oke, saya akan mulai. Dahulu kala, hiduplah seorang pria bernama Sonny yang tinggal di sebuah rumah yang tak tertandingi. Rumah itu tidak besar atau megah, tetapi di dalamnya terdapat puluhan kamar kecil yang tertata rapi. Setiap kamar memiliki satu tujuan, satu untuk bekerja, satu untuk berdoa, satu untuk berduka, satu untuk bersukacita, satu lagi untuk berolahraga, dan satu untuk berdiam diri. Setiap pintu terbuat dari kayu jati padat, dan masing-masing memiliki kunci yang hanya bisa dibuka oleh Sonny. Istri Sonny, Elisa, tinggal di rumah yang sama, tetapi kamar-kamarnya berbeda. Kamar-kamarnya semua saling menyatu. Ada sukacita di dalamnya, ada doa, ada tawa. Rumahnya lebih seperti taman, terbuka, semarak, dan hidup dengan gerakan. Oke, kamar Sonny berkotak-kotak, kamarnya Elisa sambung menyambung menjadi satu. Oke, suatu malam Elizabeth berjalan melewati ruang kerja Sonny dan melihatnya sedang menonton pertandingan sepak bola. Matanya terpaku, posturnya diam. Ia memanggil namanya sekali, Sonny, dua kali, Mas Sonny, Mas Sonny. Tidak ada jawaban. Elisa melangkah mendekat. Mas Sonny, kau dengar aku? Ia bergejap perlahan seolah terbangun dari mimpi. Maaf, aku lagi menonton pertandingan sepak bola. 我们来看这个一个故事啊，有房间的男人。从前有一位名叫 Sonny 的男人，住在一栋无与伦比的房子里。这栋房子不大也不气派，但却有几十个排列整齐的小房间。每个房间都有各自的用途，一个用来工作，一个用来祈祷，一个用来哀悼，一个用来欢乐，一个用来锻炼，一个用来静默。每扇门都由坚固的修木制成，每扇门都配有一只只有 Sonny 才能打开的钥匙。Sonny 的妻子伊丽莎白也住在同一栋房子里，但她的房间却截然不同。这些房间彼此交融，有欢乐，有祈祷，有欢笑。他们的房子更像一座花园，开阔，生机勃勃，生机勃勃。一天晚上，伊丽莎白路过 Sonny 的书房，看到他正在看一场足球赛，他目光呆呆，一动不动。他叫了他一声，又叫了两声，却没有任何回应。他走近了一步 ，Sonny， 你听到我说话吗？他缓缓眨了眨眼，仿佛刚从梦中醒来。抱歉，我正在看一场足球比赛。Oke, jadi laki-laki selalu fokus ya. Elisa mengangkat sebelah alis. Dan kamu tidak mendengar aku memanggilmu? Sonny mengangguk. Sorry ya, begitulah cara berpikirku. Aku masuk ke dalam satu ruangan pada satu waktu. Saat aku di dalamnya, yang lain tetap di luar. Elisa duduk di sampingnya, penasaran. Tetapi bagaimana kalau aku membutuhkanmu saat kau di ruangan itu? Sonny menunduk. Lalu aku harus meninggalkannya. Dan terkadang itu sulit. Bukan karena aku tidak peduli, tetapi karena aku diajari untuk memisahkan semuanya. Itulah caraku tetap fokus. Itulah caraku bertahan hidup. Elisa berpikir sejenak. Jadi ketika aku merasakan semuanya sekaligus, dan kau hanya merasakan satu hal pada satu waktu, aku mengerti mas, kita tidak berlawanan, hanya dibangun secara berbeda, dan itu bisa saling melengkapi. Sonny tersenyum malu-malu. Benar sekali yang kau ucapkan, kamarku tidak salah, tetapi
Mungkin aku perlu belajar untuk cara membuka pintu sedikit lebih lebar untukmu. Ya, romantis ya, saudara. 我们再看这个有房间的男人，伊丽莎白扬起眉毛，你没有听到我叫你吗？索尼点点头，我就是这么想的。我一次只进一个房间，当我在里面的时候，其他一切都会离开。伊丽莎白好奇地坐在他旁边，但如果你在那房间里的时候，我需要你怎么办？索尼低下头，那我就得离开。有时候这很难，不是因为我不在乎，而是因为我被教导要把所有的事情分开。这就是我保持专注的方式，这就是我生存的方式。伊丽莎白想了一会儿，所以当我同时感受到所有的事情，而你一次只感受到一件事时，我们并非对立，我们只是构造不同，而这可以互补。索尼笑了，没错，我的房间没有问题，但也许我需要学会把门开得更大一些。Oke, jadi ini cara pasangan yang luar biasa mengerti ya, saling melengkapi. Oke, kita belajar tentang apa yang wanita katakan tentang pria. Bagaimana kita saling mendengar? Seperti apa perbedaan-perbedaan itu nantinya? Bagaimana kita mendorong percakapan kita? Kita akan mulai dengan apa yang wanita katakan tentang pria. Hal pertama yang dikatakan wanita tentang pria adalah mereka tidak cukup berbagi perasaan atau emosi mereka. Seolah-olah mereka tumbuh dengan keterbatasan emosional. Ya, memang dibuatnya seperti itu, saudara. Ya, penelitian menunjukkan bahwa para ibu justru akan menunjukkan lebih banyak emosi ke anak perempuan. Dan mereka akan melakukan hal-hal seperti apa yang baik untuk dilakukan dan menjadi lebih sedikit interaktif dengan kata-kata dan emosi di lapangan bermain dengan putri mereka. Dan ada sedikit perbedaan sejak awal dan bagaimana emosi tersebut diekspresikan antara pria dan wanita. Hal yang kedua, wanita mengatakan bahwa pria tampaknya mengalami trans, mengalami fokus habis ketika mereka menonton olahraga atau main game atau lagi kerja yang fokus, saudara. Dan ketika satu subjek tertentu diangkat, mereka tidak dapat menangani lebih dari satu tugas atau subjek pada saat yang bersamaan. Ya, memang laki-laki begitu, dia harus fokus, nggak bisa kerja 2-3 hal dalam waktu bersamaan. Kalau dia lakukan pun hasilnya tidak bagus, saudara. Ya, saya akan menjelaskan sedikit lebih lanjut tentang hal itu nanti di kelas ini di bagian kedua, saudara. Karena kita akan menyebut kotak-kotak yang dipikirkan pria seperti kotak-kotak yang dibuat oleh Sony dan bagaimana hal itu ditafsirkan oleh Elisa. 来看女人如何评价男人，我们将如何倾听彼此，这些差异会是什么样的？我们将如何推进对话？我们先从女性对男性的评价开始。女性对男性的第一印象是，他们很少分享自己的感受和情绪，仿佛他们在成长过程中就存在情感限制。研究表明，母亲实际上会向女儿展现更多情感，他们会问有什么好做的之类的问题。在操场上与女儿们互动时，也会更多地用语言和情感表达，而且从一开始，男性和女性在表达这些感情的方式上就存在细微的差异。其次，女性表示，男性在观看体育比赛或谈及某些话题时，是否会陷入恍惚状态，无法同时处理多项任务和话题。我将在课程的稍后
稍后部分对此进行更详细的解释，因为我们将称之为男性思维方式以及他们或女性对其解读方式的七个化。 Hal ketiga, wanita merasa pria itu tampaknya berpikir mereka itu bisa melakukan sesuatu dengan lebih baik, meskipun sebenarnya tidak bisa. Dan mereka tidak mau menerima nasihat, meskipun nasihat itu membantu mereka. Dan pada saat itu menjadi kesepakatan beberapa tahun. Secepat itulah masalahnya bisa diperbaiki. Jadi terkadang saya mencoba menilai apakah itu bisa diatasi karena pria dan wanita bisa saling membantu. Tetapi saudara, wanita tidak melihat pria dapat menerima hal itu. Oke? Wanita, ya istilahnya pria itu gengsi, ya nggak mau meminta bantuan dari wanita dan dia pikir dia bisa lakukan sendiri. Ya memang begitu. Hal keempat, para wanita mengatakan bahwa pria itu tidak mendengarkan. Mereka selalu berusaha memperbaiki masalah kita. Ya, wanita menginginkan empati. Mereka lebih suka suami mereka dengar. Dan jika mereka menginginkan solusi, saya kemudian menyarankan para wanita silakan tanya. Terkadang saya pikir pria itu memang diciptakan untuk memperbaiki sesuatu karena begitulah Tuhan menciptakannya. Dia itu adalah problem solver. Laki-laki itu kalau dicurhatin dia pikir dia diminta untuk memecahkan masalah dia. Karena pria itu lebih berorientasi pada tugas, task oriented. Dan itu juga membantunya merasa bahwa dia mungkin bisa mempengaruhi suasana hati istrinya. Jika dia bisa memberikan ide, mungkin istrinya akan tenang. Mungkin dia tidak akan terlalu kesal. Namun, mendengarkan istri itu sebenarnya bisa sama efektifnya untuk membantunya tenang dan tidak terlalu kesal daripada mencoba untuk mengatasi masalahnya. Nah, 我们再来看第三的女人如何评价男人。女人觉得男人似乎自以为能做得更好，即使自己做不到，也不会听取建议，即使这些建议对他们有帮助。而到了那个时候，这种情况已经持续多年了，问题就是这样快速解决的。所以就有时候我只是试着评估一下这个问题是否真的可以解决，因为男人和女人可以互相帮助，但女人又一次发现男人并不接受这一点。第四点，女人觉得男人不听，他们总是试图解决我们的问题。女人需要同情，她们更希望丈夫倾听。如果他们想要解决方案，我会建议我的女人们直接问。有时候我觉得男人想要解决问题，是因为上帝赋予他们这样的特质。他是一个解决问题的人，他更注重任务，这也让他觉得自己或许能影响他妻子的情绪。如果他能提出一个想法，也许他会冷静下来，也许他就不会那么难过了。但倾听妻子的心声，同样可以有效地帮助他平静下来，减少他的烦恼。 Oke, ini yang terakhir apa yang wanita katakan tentang pria. Hal kelima, para wanita mengatakan pria membutuhkan lebih banyak intuisi untuk tidak terlalu terpaku pada fakta. Nah, laki-laki itu diciptakan untuk menentukan, memecahkan masalah menurut fakta, saudara. Nah, yang menarik, seiring perkembangan otak anak laki-laki, sisi otak kiri mereka berkembang lebih dahulu. Dan itu adalah bagian otak yang menangani visual, spasial, dan logika. Jadi, udah jelas mereka cenderung mengikuti fakta. Ya. Hal keenam,
para wanita juga mengatakan pria perlu belajar menikmati shopping seperti kita. Hanya saja mereka tidak tahu aja apa yang mereka lewatkan, apa yang mereka kurang. Ya, saya pikir itu agak sedikit nggak benar ya plesetannya. Karena ada beberapa wanita yang mungkin tidak terlalu sering berbelanja. Sementara banyak pria yang justru melakukannya. Tapi saya melihat hal ini muncul di mana ada orang khawatir tentang uang yang dibelanjakan. Mungkin bukan untuk pergi ke pusat perbelanjaan. Saudara, namun yang saya temukan, yang benar-benar saya temukan ya, di Grand Usu itu saya temukan ya, wanita lebih sering berbelanja online daripada pria. Oke? Nah, hal ketujuh, wanita mengatakan pria membutuhkan lebih banyak kepekaan, perhatian, kasih sayang, dan empati. Dan sekali lagi saudara, itu lebih ke arah otak kanan, dan itu bisa sedikit lebih sulit. Apalagi jika pria tidak berada di posisi itu. Ya, pada titik itu kita akan membicarakan hal itu nanti yang kedua, dan saya harap pria jangan terlalu terancam oleh ide dan perspektif wanita yang ini ya. 我们再看女人如何评价男人。第五，女性认为男性需要更多自觉，而不是固执于事事。有趣的是，随着男孩大脑的发育，他们的左脑会先发育，而这部分大脑负责视觉、空间和逻辑思维，因此他们显然更倾向于遵循事事。第六，女性也认为男性需要像我们一样学会享受购物的乐趣，只是他们不知道自己错过了什么。我认为这有点双关，因为有些女性可能不像男性那样经常购物，但我见过类似的情况，有些人担心花钱，也许不会去商场，但我发现女性比男性更频繁地在网上购物。第七的，女性认为男性需要更多的敏感度、注意力、同情心和同理心。同样，这可能更多地与右脑有关，而这可能更难一些，尤其是在男性不具备这种能力的情况下。到时候我们再讨论这个问题。而且，我希望男人不要因为女人的想法和观点而感到害怕。 Jadi itu memang udah diciptakan tuh dari awal. Bagaimana kita klopin aja, jangan egois, aman saudara. Tapi itu susah saudara. Nah, di sini saya akan masuk ke dalam apa yang pria katakan terhadap wanita, dan di sini ada seorang pria. Saya berikan suatu contoh pria yang bijaksana, pria yang baik, dan pria yang luar biasa mengerti apa yang dibutuhkan wanita. Oke? Saya akan mulai dengan cerita menu tak kasat mata. Kelvin dan Risa telah menikah selama 15 tahun. Suatu Jumat malam, mereka duduk di kafe favorit mereka di menu di tangan. Kelvin melihat-lihat pilihannya dan berkata, "Aku sedang memikirkan ayam panggang. Kalau kamu?" Risa mengangkat bahu, "Entahlah, menurut kamu aku mau apa?" Kelvin mengerjap, mungkin pasta." Risa mendesah, "Tidak." Kelvin mencoba lagi, "Salmon." "Tidak." Kelvin mencodorkan badan bingung, "Lalu kau mau apa?" Risa menatapnya setengah tersenyum. "Aku ingin kamu tahu." Si Kelvin terkekeh gugup. Apakah ini ujian? Risa tidak menjawab, hanya menyesap tehnya. 我们来看这个另外一个故事，就是隐形的菜单。凯文和丽莎结婚15年了。一个周五的晚上，他们坐在最喜欢的咖啡馆里，手里拿着菜单。凯文看了看菜单，说：“我想点烤鸡，你呢？”丽莎耸了耸肩：“我不知道，你觉得我会喜欢什么？”凯文眨了眨眼。
也许意大利面。丽莎叹了口气，不。泰文又试了一次，三文鱼，不。泰文疑惑的凑近，那么你想点什么呢？丽莎看着他，似笑非笑。我想让你知道。泰文紧张地笑了笑，只是吃素吗？丽莎没有回答，只是抿了一口茶。Malamnya, Kelvin duduk di teras mengobrol dengan temannya Hari. Sumpah dia ingin aku membaca pikirannya. Aku menebak 3 hidangan dan tetap aja salah. Hari tertawa. Wanita tidak menginginkan pembaca pikiran, mereka menginginkan pembaca jiwa. Kelvin mengerutkan kening, apa bedanya? Hari mengatakan, pembaca pikiran menebak fakta, pembaca jiwa mendengarkan lebih dalam. Tetapi meskipun begitu kamu harus tetap bertanya. Cinta tidak berasumsi, ia bertanya. Keesokan paginya, Kelvin membawakan sarapan untuk Risa di tempat tidur favoritnya, nasi liwet ala Surabaya dengan sumber jengkol. Risa tersenyum. Kau ingat? Kelvin menyeringai. Aku tidak membaca pikiranmu, aku hanya memperhatikan. 我们再看这个隐形菜单是怎么说的。那天晚上，泰文坐在门廊上和他的朋友哈利聊天。我发誓，他想让我读懂他的心思。我猜了3道菜，还是猜错了。哈利笑了。女人不需要读心术，他们想要读心术。泰文皱起眉头，有什么区别呢？哈利往后靠了靠。读心术是猜测事实，读心术更深入地倾听。但即便如此，你还是要问。爱不是假设，而是主动询问。第二天早上，泰文把早餐送到丽莎的床上，是她最喜欢的似水风味的青米饭配纯菜蒸豆芽。你记得？泰文咧嘴一笑，我没有读你的心思，我只是在听。 Ini adalah yang saling mengerti ya. Nah, saudara, apakah yang pria katakan terhadap wanita? Hal pertama, mereka terlalu emosional. Mereka perlu lebih logis. Hal kedua, bagaimana mereka bisa menghabiskan begitu banyak untuk ngomong? Kalau sudah terucap, ya sudah aja terucap. Banyak sekali dari mereka suka berekspansi. Saya berharap mereka bisa sampai ke intinya lebih cepat dan setidaknya mengidentifikasi pokok permasalahannya. Ya karena itu adalah perempuan, saudara. Hal ketiga, kenapa mereka mudah sekali menangis? Rasanya tak masuk akal. Hal keempat, saya rasa kebanyakan perempuan itu shop alkoholik, suka berbelanja. Mata mereka berkaca-kaca ketika melihat pusat perbelanjaan. Hal kelima, mereka sangat mudah berubah. Saya harap mereka mau mengambil keputusan dan terus mempertahankannya. Itulah mengapa pikiran mungkin tampak mudah berubah, karena perempuan itu berpikir segala sesuatu itu seperti spaghetti dan segala sesuatu itu berhubungan. Overthinking, saudara ya. Hal keenam, mungkin mereka pikir kita bisa membaca pikiran mereka, ternyata tidak. Nah, seperti yang tadi cerita tentang Kelvin dan Risa. Saya rasa mereka juga tidak bisa. Mereka selalu tidak mau katakan apa yang mereka mau. Mereka mau pria mengetahui pikiran mereka. 我们看男人对女人说什么呢？第一，他们太情绪化了，他们需要更理性一些。第二，他们怎么能花这么多时间说话？话到嘴边就说了。他们很多人喜欢滔滔不绝。我希望他们能快点切入正题，至少能找到问题的根源。第三，为什么他们这么容易哭？这太奇怪了。第四，我觉得大多数女人都是购物狂，她们一看到购物中心就眼神呆呆。第五，她们变化无常。我希望他们能做出的决定并坚持下去，这就是为什么他们的想法看起来
变化无常，因为女人会思考，会考虑很多方面，比如意大利面条等等。也许他们觉得我们能懂他们的心思，但我们做不到。我觉得他们也做不到。他们总是不愿说出自己想说的话。他们想让男人知道他们在想什么。 Hal keenam, mereka pikir mereka punya karunia rohani untuk mengubah pria. Ya, mereka seharusnya berhenti. Pria itu tidak bisa diperbaiki dan pria itu tidak perlu diperbaiki. Hal ketujuh, mereka terlalu sibuk dengan masalah orang lain dan masalah mereka. Hal kedelapan, wanita itu mudih dan negatif. Anda tidak pernah bisa memuaskan mereka. Hal kesembilan, saya harap mereka membiarkan beberapa hal begitu saja. Mereka suka selalu berusaha memperbaiki sesuatu yang tidak rusak. 我们再看男人对女人说什么。第六，他们自以为有改变男人的精神天赋，他们应该停下来。我们无法被改变，也不需要被改变。第七，他们太专注于别人和他们的问题。第八，女人喜怒无常，消极，你无法满足他们。第九，我希望他们能放下一些事情，他们总是试图修复一些没有坏的东西。 Oke, saudara, dan sebagai penutup, di awal sejarah Allah berfirman, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakanlah mereka, laki-laki dan perempuan diciptakanlah mereka. Terjemahan harfiah dari Kejadian 1 ayat 26 sampai 27. Jadi rencana Allah, saudara, menjadikan kita berbeda yang tadi saya tulis tadi, itu sejak ia merancangkan kita. Rencana awalnya itu sebenarnya perbedaan itu adalah untuk membangun hubungan intim yang memuaskan. Seperti yang dilakukan Elizabeth dan seperti yang dilakukan Calvin. Sayangnya, apa yang menjadi awal menjadi keuntungan ternyata menjadi sumber frustasi yang universal. Karena apa? Masing-masing egois. Mungkin saja kita terlalu membesar-besarkan perbedaan antara pria dan wanita, tetapi mungkin juga kita membuat kesalahan yang sebaliknya. Jika Anda ingin memiliki hubungan yang memperkaya hidup Anda, daripada bikin Anda capek, lelah, tampaknya tempat untuk memulai adalah yang tadi, memahami keunikan yang dibawa masing-masing gender di dalam sebuah hubungan. 我们来看这个经文的结束。在历史之初，上帝说：“我们要照着我们的形象，按照我们的样式造人。”于是，上帝照着自己的形象造人，照着他的形象造男造女，就是在创世纪第1章26到27。从上帝创造我们的那一刻起，他的计划就是让我们与众不同。他最初的计划是利用这些差异作为建立亲密而充实的关系的起点。不幸的是，最初看似优势的差异，最终却成为普遍的挫败之源。我们可能高估了男女之间的差异，但也可能犯上了相反的错误。如果你想拥有一段能够丰富你的生活，而不是让你精疲力竭的关系，那么理解不同性别赋予这段关系的独特性，似乎是一个开始。 Demikianlah bagian pertama dari tentang Nanjen Sesei, Niren Ye Sesei. Nah, kita lanjutkan bagian kedua untuk melengkapi yang bagian pertama. Ini semua seru. Ada 3 bagian mungkin yang akan saya bagi biar tidak terlalu panjang satu dan kita bisa fokus pada satu hal dan satu hal lain. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Ayo kita berdoa. Bapa di surga, mengucap syukur buat pengajian malam hari ini. Biarlah kiranya kami
terus bisa menerima satu yang yang lain, baik mereka yang sudah berkeluarga biar bisa menerima sehingga mereka terjalin kehubungan yang harmonis bagi rumah tangga yang ada. Dalam nama Tuhan Yesus, buat kami yang belum berumah tangga, kiranya Tuhan persiapan hati kami untuk kami menerima kekurangan apapun yang ada dalam setiap orang yang mau diberikan pada kami. Terima kasih yang bersyukur buat malam hari ini pengajaran yang luar biasa. Kiranya setiap kelemahan-kelemahan, kekurangan-kekurangan bisa dilengkapi untuk kami saling menyempurnakannya. Memang tidak ada yang sempurna, hanya Engkau yang sempurna, tapi kami yang kurang bisa menerima kekurangan secara sempurna. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati hamba-Mu, Pastor David Chang yang mengajar kami semuanya. Kiranya malam hari juga kami melihat setiap kebesaran Tuhan. Kami sebagai umat yang tidak sempurna, Engkau yang telah menerimanya, dia disempurnakan di dalam Engkau Tuhan. Sungguh suatu hal yang luar biasa bahwa kami ini orang berdosa, Engkau terima dengan apa adanya, kami yang penuh kekurangan, tapi Engkau mau menerimanya Tuhan. Kami yang tidak ada apa-apanya, tapi Engkau mau menerima kami sebagai makhluk yang mulia, yang berharga di mata-Mu. Terima kasih yang bersyukur buat malam hari ini. Biarlah kiranya malam hari ini kami mengakhiri ini dengan menerima berkat daripada Engkau. Silakan Pak David berkat. Oke, kiranya Allah damai sejahtera menguduskan kita seluruhnya, dan semoga tubuh, jiwa, dan roh kami terpelihara sempurna, tak bercacat pada kedatangan Tuhan Yesus kedua kali, dan kiranya kasih karunia Tuhan Yesus, Tuhan kita, menyertai kita dari sekarang sampai Dia datang kedua kali. Amin.